Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tata Regina dari kelas AKP 2B. Di sini saya akan membacakan tentang siklus penggajian PT Kria Mekarjaya. PT Kria Mekarjaya adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi furnitur ramah lingkungan. Dengan fokus pada desain interior berkelanjutan, perusahaan ini dikenal karena inovasinya dalam menggunakan bahan baku daur ulang dan proses produksi yang minim limbah, serta menciptakan produk furnitur berkualitas tinggi yang estetis dan fungsional. Dengan semakin banyaknya proyek dan pesanan, PT Kria Mekarjaya terus mengembangkan tim produksi, desainer, dan staf pendukungnya. Mengingat pentingnya pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan transparan, PT Kria Mekarjaya menerapkan sistem penggajian yang terstruktur dan akuntabel. Sistem ini memastikan setiap karyawan baik di lini produksi, departemen desain, maupun administrasi menerima hak gaji mereka secara tepat waktu dan sesuai dengan kinerja serta peraturan yang berlaku. Proses penggajian juga dirancang untuk mengintegrasikan data dari berbagai departemen demi akurasi dan efisiensi. Dengan jumlah karyawan yang terus bertambah di pabrik kantor pusat PT Kria Mekarjaya, memastikan bahwa pencatatan kehadiran, perhitungan lembur untuk produksi, tunjangan, dan potongan gaji dikelola secara cermat oleh departemen terkait. Tahapan siklus penggajian di PT Kria Mekarjaya. Yang pertama, pencatatan data karyawan oleh Departemen SDM. Departemen Sumber Daya Manusia atau SDM PT Kria Mekarjaya mencatat kehadiran karyawan, jam kerja lini, produksi atau kantor, serta data kinerja harian melalui sistem absensi, biometrik, dan aplikasi pencatatan tugas proyek. Untuk karyawan produksi, data ini juga mencakup pencapaian target produksi harian. Jika ada ketidaksesuaian data, misalnya perbedaan jam masuk atau pulang, atau laporan produksi yang tidak sesuai, SDM akan melakukan konfirmasi dengan mandor produksi atau kepala departemen terkait sebelum melanjutkan proses. Perhitungan gaji oleh tim payroll SDM. Tim payroll di Departemen SDM melakukan perhitungan gaji pokok, upah lembur, terutama untuk karyawan produksi yang bekerja lembur, tunjangan makan dan transportasi, serta tunjangan khusus lainnya. Selain mereka juga menghitung potongan gaji seperti iuran BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, pajak penghasilan PPh 21, serta potongan lain jika ada, misalnya cicilan, koperasi karyawan. Hasil perhitungan ini kemudian divalidasi dan laporan penggajian awal diserahkan kepada bagian keuangan. Verifikasi dan persetujuan oleh bagian keuangan. Bagian keuangan menerima laporan penggajian dari SDM melakukan verifikasi menyeluruh terhadap semua data, termasuk kesesuaian perhitungan, alokasi anggaran, dan validitas potongan, serta memastikan semua data akurat dan sesuai. Bagian keuangan membuat dokumen persetujuan penggajian yang dicetak dalam 3 rangkap. Satu untuk arsip keuangan, satu untuk SDM, dan satu untuk bagian audit internal guna memastikan kepatuhan. Proses pembayaran gaji oleh divisi keuangan. Divisi pembayaran gaji yang berada di bawah bagian keuangan bertanggung jawab memproses transfer dana gaji di rekening bank masing-masing karyawan.
Proses ini dilakukan secara otomatis melalui perbankan korporat online sesuai jadwal yang telah diterapkan, yaitu setiap akhir bulan pada tanggal 28 atau 30 untuk memastikan karyawan menerima gaji tepat waktu. Distribusi bukti pembayaran dan slip gaji. Setelah transfer dana berhasil, sistem otomatis menghasilkan bukti pembayaran dan slip gaji digital oleh setiap karyawan. Slip gaji ini berisi rincian lengkap mengenai gaji pokok, tunjangan, lembur, serta potongan. Dokumen ini dikirim kepada masing-masing karyawan melalui email perusahaan resmi atau diakses melalui portal karyawan khusus PT Kria Mekarjaya. Penyimpanan dan pengarsipan data penggajian. Departemen SDM bagian keuangan menyimpan arsip digital dari semua dokumen penggajian termasuk slip gaji, daftar gaji, dan bukti transfer. Dan laporan penggajian. Data ini diorganisir berdasarkan periode penggajian departemen dan unit kerja, serta diunggah ke sistem cloud transkripsi untuk tujuan keamanan, kemudahan akses audit, dan referensi data sumber daya manusia tahunan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.